Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafial Malik dari kelompok 3. Jadi hari ini saya akan menjadi moderator untuk kelompok 2 yang berjudul analisis perusahaan di sini. Silakan kelompok 2. Saya Najibul Hakim dengan IMAKIR 125. Saya Sandi Miftahul Misbah dengan akhir 141. Saya Susan Tufa dengan akhir 142. Saya Sasya Madewika dengan akhir 145. Di Indonesia industri makanan dan minuman itu semakin meningkat dan memiliki makanan dan minuman yang unik, dan contohnya kayak Wismi. Jadi di Wismi itu mempunyai kayak mie pedas dan unik dan enak dan cocok untuk anak-anak yang remaja yang suka dengan makanan tersebut. Dan analisis pada Wismi ini biasanya itu mengalami analisis aspek, yaitu aspek pasar, aspek pemasaran, dan keuangan, dan sosial dan ekonomi, dan membuat menarik perhatian investor atau kepentingan lainnya. Next. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana profil dari usaha Wismi. Yang kedua, bagaimana aspek pasar dan pemasaran. Yang ketiga, bagaimana aspek teknis dan operasional dari usaha Wismi. Yang keempat, bagaimana aspek sosial dan ekonomi dari usaha Wismi. Yang selanjutnya ada profil usaha Wismi. Awal mula Wismi yaitu berdiri pada tahun 2022 dengan konsep yang unik dan menarik. Wismi pertama kali membuka outletnya di Surabaya, yang kemudian berkembang cepat di seluruh daerah Indonesia. Logo Wismi mewakili pemuda tahun 80-an yang suka makan mie pedas. Serta Wismi juga memiliki logo yang berwarna merah, oranye, ungu, dan pink. Ya. Warna logo Wismi mencolok dan modern. Bidang usaha Wismi ada 2, yaitu yang pertama produksi atau manufaktur makanan minuman, yang kedua ada jasa dan pelayanan. Wismi yang mengutamakan pelayanan kepada konsumen yang menarik dengan memberikan desain pasarnya juga luas, promonya juga banyak, dan citra usahanya juga bagus. Ditambah lagi lokasinya yang strategis, bahan baku dan mesinnya juga bagus, serta teknologi yang digunakan juga tepat. Dan usaha Wismi ini memiliki dampak positif untuk masyarakat sekitar. Jadi intinya usaha Wismi ini memiliki prospek kerja yang cerah untuk kedepannya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Ini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Coba. Saya Fiandini dari kelompok 1 dengan NIM akhir 117. Izin bertanya, tadi kan ada aspek sosial ya. Nah di aspek sosial ini kan belum disebutkan di Wismi ini apakah sudah ada program CSR atau belum. Nah, yang saya tanyakan, apakah di Wismi ini ada program tersebut apa tidak? Sudah. Terima kasih. Saya Dordi Maulana dengan IMAKIR 115. Tadi di aspek pemasaran, dalam analisis pemasaran STP kan ada positioning, pasar pedas, strategi, sate, dan harga terjangkau. Kalau di positioning itu Wismi kan punya kompetitornya kayak Gacor. Itu bagaimana sih cara Wismi itu bisa menstabilkan penjualan mereka? Bagaimana, apakah yang mereka lakukan, ada program apa saja dibandingkan dengan kompetitor mereka? Thank you. Saya Meli Rumata Syari dengan NIM 118 mewakili kelompok 5. Izin bertanya, apakah Wismi pernah mengalami dilema etis dalam pemasaran, misalnya dalam penggunaan influencer atau menyampaikan informasi atau penyampaian informasi produk yang bisa menyesatkan? Jika iya, bagaimana mereka mengatasinya? Karena dalam aspek pemasaran, promosinya mereka melalui media influencer juga. Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Nizar Ramadhani dengan NIM akhir 128. Jadi saya ingin bertanya mengenai aspek pemasaran di Wismi ini. Nah, apakah kemarin
itu dijelasin sama pihak Wisminya bagaimana cara mereka mengukur efektivitas kepopuleran brand mereka daripada brand yang lain. Maksudnya kayak apakah mereka itu mempunyai penilaian sendiri gitu loh, bahwa mereka itu bisa lebih terkenal daripada kompetitor mereka seperti Gacuan dan juga seperti Mikober dan lain-lain. Apakah mereka memiliki penilaian tersendiri atau mereka itu hanya hanya berbisnis gitu aja. Terima kasih. Menjawab pertanyaannya Via, jadi perusahaan Wismi belum memiliki program CSR yang formal seperti pelaporan CSR tahunan atau kegiatan sosial besar-besaran, tapi sudah melakukan aktivitas yang sejalan dengan semangat CSR, terutama dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sekitar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jelani Maulana. Tadi kan pertanyaannya gimana sih caranya Wismi itu bisa bersaing sama pesaing-pesaing yang lainnya kayak Gacuan dan Mikober dan yang lain-lain. Nah itu dari hasil wawancara ke manajer Wismi kemarin, Wismi sendiri itu menyediakan lebih banyak menu daripada Gacuan dan lain-lainnya. Seperti ada sushi, rice bowl, gelato. Kalau yang lainnya kan biasanya cuma mie, dimsum sama minuman. Tapi kalau di Wismi itu terdapat sushi, rice bowl dan juga gelatonya. Jadi itu yang membuat dia bisa bersaing sama yang lain. Bisa. Saya ingin menjawab pertanyaan Liza. Di aspek pemasaran Wismi, bagaimana Wismi itu mengukur efektivitas pemasaran perusahaan ini? Apakah mereka ada penilaian sendiri sehingga mereka bisa merasa kalau mereka lebih populer dan terkenal daripada kompetitornya? Untuk penilaian produknya sendiri di Wismi memang tidak ada, tapi Wismi tetap optimis bisa bersaing dengan kompetitornya seperti Mikober atau Gacuan dengan mengembangkan varian produknya dan menambah promosinya di media sosial dan di berbagai media lainnya. Jadi cara saya akan menjawab pertanyaan dari Mary. Jadi cara mengatasinya itu memilih influencer yang reputasinya sejalan dengan nilai brand, bukan cuma dilihat dari jumlah followersnya, tetapi cara berkomunikasinya dan cara etika dia berbicara. Dan mengalami harus ada yang namanya kontrak kerja sama yang jelas. Ketika ada kontrak yang bukan ideal, kalau pelanggaran yang merugikan citra brand. Terus ada krisis manajemen dan respon publik. Kalau misalnya udah terlanjur kena dampak negatif, Wismi harus cepat bikin pernyataan resmi memutuskan kerjasama jika perlu dan menjelaskan posisi brand secara netral dan tegas kepada influencer tersebut. Sekian dari kelompok 2. Saya undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.